بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Termasuk di antara dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan juga tidak mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan atau halalkan. Dan semua itu sudah terukur dalam kitabnya, dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya semua urusan halal dan haram telah dijelaskan secara gamblang dan jelas. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur, sering kita dengarkan dalam banyak mau'izah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan sudah dijelaskan secara gamblang, dan apapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan telah dijelaskan secara gamblang. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, bersama dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah segala hal apa yang menjadi perintahnya lakukan semampunya, dan segala hal apa yang dilarang tinggalkan seluruhnya. Untuk melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan keterangan dengan melakukan semampunya. Adapun untuk meninggalkan larangan, Allah mengatakan tinggalkan seluruhnya tanpa ada embel-embel tambahan semampunya. Karena pada dasarnya meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah suatu hal yang cukup kita enggak melakukan apapun. Meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah satu amalan yang kita tidak berbuat apa-apa. Yang mana secara garis besar di sini Allah menjamin semua hambanya mampu untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apa saja yang Allah haramkan itu sangat banyak, sudah dijelaskan. Tapi ikhwatal Islam, banyak sekali kaum muslimin yang menganggap bahwa Islam ini terlalu mengatur. Hal-hal yang diharamkan terlalu banyak. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itulah orang-orang yang hatinya telah terisi dengan dengkinya dan keburukan. Dia selalu melihat hal-hal yang dia pandang mengganggu nafsunya. Padahal kalau seandainya dia mau jujur, dia mau mentadabburi apa yang Allah haramkan dengan apa yang Allah halalkan, berbanding sangat jauh. Mungkin kalau kita fokuskan kepada apa yang diharamkan cukup terlihat banyak, akan tetapi apabila dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, maka apa yang diharamkan itu sangat kecil. Dalam jual beli misalkan Allah mengharamkan riba. Kenapa Allah haramkan riba? Kenapa kita tidak bisa kaya dengan riba sehingga Allah haramkan? Apakah Allah mengharamkan kekayaan bagi kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu cuma mengharamkan riba, adapun jual beli yang lainnya semuanya halal. Dan yang menjadikan seseorang itu kaya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, rizki yang halal dan barakah. Bagaimana seseorang akan menganggap dirinya akan kaya raya dalam kondisi dia menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pembahasan tentang apa yang menjadi pengharaman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwatul Islam, di antara halal dan haram tadi ada perkara
yang tidak banyak diketahui orang, atau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram ada perkara yang tidak diketahui banyak orang atau disebut dengan syubhat. Ikhwatul Islam, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hukum itu ada 3. Ada banyak, akan tetapi beliau merangkum dalam 3 poin. Yang pertama adalah apabila dalil Al-Quran sudah mengatakan boleh untuk dilakukan, maka hukumnya di sini adalah halal. Di situ bisa mubah, bisa di situ sunnah, bisa itu wajib, atau hal-hal yang boleh untuk dilakukan. Kemudian apabila dalil sudah jelas bahwa itu dilarang, maka hukumnya haram. Bisa itu masuknya dalam ranah haram mutlak, bisa juga di situ fihin nazar, tergantung kebutuhan, bisa juga masuk dalam makruh. Sebagian para ulama mengatakan makruh itu masuk dalam haram, karena makruh itu artinya dibenci, dan yang membenci adalah Allah dan Rasulnya. Perkara apa orang menganggap bahwa dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah perkara yang boleh sah-sah aja. Makruh adalah dibenci Allah dan Rasulnya. Sejak kapan kaum muslimin menganggap apa yang dibenci Allah dan Rasulnya adalah perkara yang sah-sah aja untuk dilakukan hanya karena itu makruh? Dan yang ketiga adalah syubhat. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu adalah hal-hal yang belum diketahui mayoritas manusia di zamannya tentang hukumnya, tentang perkara-perkara kontemporer yang mana di zaman Nabi belum ada fisiknya secara waqi', secara praktek, detail belum ada. Akan tetapi ada yang semisal, akan tetapi butuh qiyas, yang mana yang mengqiyas adalah butuh orang-orang yang memiliki dasar ilmu yang kuat. Atau ada dalil, akan tetapi dalil tersebut tidak banyak orang mengetahui. Atau memiliki dalil tapi dalil itu muhtamal, kemungkinan perintah tapi seperti larangan, atau dalil itu larangan tapi berarti perintah. Maka di sini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum disebutkan sebagai syubhat. Maka di sini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan tentang syubhat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Ada beberapa yang memang yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala hikmahnya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Adapun orang-orang yang berilmu dalam agama, mereka memang mengkhususkan, mendedikasikan seluruh waktunya untuk ilmu agama, mereka mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam satu tafsirnya. Adapun dalam tafsir yang lain digabung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara syubhat tadi kecuali Allah yang tahu hikmahnya dan orang-orang yang Allah lebihkan waktu mereka untuk menuntut ilmu, atau kita sebut sebagai ulama. Mereka mengetahui dalil-dalil yang tidak banyak diketahui oleh umat manusia. Maka dalam perkara syubhat ini ikhwatul Islam, kembalikan kepada para ulama kemana mereka menafsirkan, sehingga ketika sudah menjadi ijma' kaum muslimin, sudah menjadi suatu hal yang jelas jawabannya, maka kita ambil jawaban sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'ad Nasir Asy-Syatri Allah yahfaduhu hafizahullah ta'ala wa ra'ah menambahkan hukum yang keempat adalah ada satu hukum yang mana tidak ada dalil akan bolehnya atau haramnya. Satu perkara yang mana di dalam hukum belum ditemukan dalilnya atau memang tidak ada dalilnya. Maka ikhwatul Islam, ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'ad Nasir Asy-Syatri masuk dalam perkara syubhat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi wa ba'd. Ketika Allah mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, yaitu kecuali orang-orang yang berilmu, maka mereka akan mengatakan aku telah beriman kepada Allah. Salah satu ihtimalnya di situ adalah yang mengetahui hikmah dari syubhat adalah orang-orang yang berilmu. Lalu bagaimana? Apakah kita termasuk di antara orang yang berilmu tersebut atau justru kita tidak tahu apa-apa?
Lalu bagaimana sikap kita yang paling aman? Melanjutkan hadis yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir yang menukil dari sabda Nabi SAW adalah faman ittaqash syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan suatu hal yang syubhat, yang dia tidak tahu itu hukumnya halal apa haram, dia memilih untuk meninggalkannya, maka kata Rasulullah SAW, faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Dia telah menjaga kehormatannya, agamanya, dan juga kehidupannya atau kemuliaannya, karena dia telah menjaga dirinya dari hal-hal yang dia tidak tahu apakah akan terjatuh kepada haram atau halal. Wa man waqa'a fi syubhat, adapun orang yang bermain-main dalam ranah syubhat, dia masih menganggap ini masih syubhat, belum pasti haram, meskipun belum pasti halal, tapi dia berkecimpung di situ. Rasulullah SAW gambarkan karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyar ta'afi, seperti seorang pengembala kambing yang membala kambingnya di perbatasan negaranya. Yusiku ayyar ta'afi, hampir bisa dipastikan dia memang mengembalakan di perbatasan dalam negerinya, tapi sudah pasti dipastikan kambing-kambing yang dia bawa pasti akan melewati batas negaranya. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, setiap batasan-batasan tadi disebut sebagai hima, yang mana ketika kambing dari gembalaan seseorang tadi melewati batasan negara, maka dia telah melanggar hima. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja di setiap negerinya memiliki batasan-batasan aturan dan konsekuensi di setiap aturan. Wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuh, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga punya aturan-aturan tadi, yaitu adalah apa yang sudah Allah jadikan ketetapan keharamannya, yang berarti gambaran orang yang bermain-main di syubhat, memang dia sedang berdiri di wilayah yang kemungkinan halal, kemungkinan haram, tapi bisa dipastikan akan ketidaktahuan dia pasti akan terjatuh kepada haram. Sebagaimana kambing gembalaan yang pasti akan melanggar batasan negara karena ketidaktahuan kambing tentang batasan-batasan tersebut. Maka ikhwatal Islam, apa sikap kita sebagai seorang muslim ketika dihadapkan suatu perkara yang masih belum tahu hukumnya? Yaitu adalah tawakuf, berhenti, stop, sampai jelas perkaranya. Kalau memang belum jelas perkaranya, tinggalkan. Kembali kepada hadis pertama, bahwasannya pada dasarnya kita tidak pernah butuh dengan apa yang Allah haramkan. Meskipun terlihat pada suatu hal yang haram, meskipun terlihat pada suatu yang syubhat, seperti menjanjikan kekayaan bagi kita, seolah-olah tidak ada jalan lain untuk kita hidup, untuk kita membawa, menyelamatkan makan atau perut keluarga kita, kecuali lewat yang diharamkan tadi. Kembali lagi pada hukum yang pertama, apa yang Allah haramkan pada dasarnya kita tidak pernah butuh. Kalau seandainya kita terjatuh pada kondisi saya harus melakukan yang haram demi keselamatan keluarga saya, maka di situ adalah janji syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran. Kalau kamu tidak melakukan keharaman ini, kamu akan miskin. Kalau kamu tidak makan yang Allah haramkan ini, kamu akan tertimpa kelaparan, keluargamu akan meninggal. Dan itu yang dimaksudkan, syaitan akan terus memasukkan rasa takut kepada hamba-hambanya agar terjatuh kepada syubhat terlebih dahulu, kemudian akan terlena dalam perkara yang haram. Maka ikhwatul Islam, seharusnya sebagaimana dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap muslim memiliki sikap wara'. Wara' itu lebih rendah daripada zuhud, lebih mudah daripada zuhud. Sehingganya setidaknya kalau seandainya kita tidak bisa memiliki sifat zuhud, kita memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Meninggalkan semua yang berpotensi membahayakan akhirat kita. Meskipun kita masih melakukan hal-hal yang mubah, selama mubah tadi tidak membahayakan, maka enggak masalah. Sehingga pengawasannya tidak seketat zuhud, tapi juga tidak terlena hal-hal yang berpotensi membahayakan, yang diharamkan, yang syubhat, tak dari sekarang. Karena pada dasarnya kita dilahirkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ujian.
Yang mana ujian tadi akan lurus apabila kita berhasil meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan terakhir, pada hari Jumat ini kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa al-a'immatil hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa man tabi'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام وارفع كلمتهم يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.